Kenalkan, namaku Koichi, ini hari pertama aku bekerja di sebuah minimarket, di mana toko itu adalah milik Shinji, teman ayahku. Shinji mempunyai istri namanya Ryuko. Di sini Ryuko membantu pekerjaan suaminya, dengan bertugas sebagai pencatat keluar masuknya barang. Dan aku bagian kasir, sekalian angkat beban, barang. Ayahku pernah memberitahuku, bahwa mereka sudah menikah selama 3 tahun, namun belum dikaruniai seorang anak, entahlah. Mereka tidak pernah bercerita tentang hal itu. Suatu ketika, ada ibu-ibu muda seumuran Ryuko sambil menggendong bayinya, memasuki minimarket. Kulihat mereka berdua sangat akrab. Ternyata tetangganya Ryuko. Keduanya lalu mengobrol, yang kudengar mereka membahas tentang bayi. Ryuko tampak senang melihat bayi itu, selang beberapa waktu wanita itu pun pergi. Kudekati Ryuko, sambil berkata, "Bayinya ibu tadi imut ya?" Kulihat wajah Ryuko berubah, tampak murung, lalu kutanya lagi dengan wajah polosku, "Ryuko, kamu ingin punya bayi juga kan?" Astaga, dalam hatiku berkata, kok aku nanya kayak gini, aduh hilaf. Ia menjawab, iya doain secepatnya ya. Tampaknya ia sangat sensitif dengan pertanyaan yang berhubungan dengan bayi. Namun, dari pertanyaan ini, pergenjotanku dengan Ryuko itu bermula. Shinji menghampiriku dan menyuruhku istirahat. Padahal belum waktunya istirahat, lalu meninggalkan kami berdua untuk pergi minum sebentar. Ryuko bertanya padaku, "Apa kau punya waktu?" Ku jawab, "Iya." Ia pun mengajakku ke ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu Ryuko berkata, tentang bayi tadi, "Aduh, sial, tampaknya dia marah tentang apa yang aku katakan barusan," pikirku dalam hati. Intinya ia menceritakan tentang Shinji suaminya yang mempunyai masalah dengan sperma sehingga sulit untuk ia bisa melahirkan. Ia juga mengatakan belum memberitahu Shinji tentang hasil tes di rumah sakit karena Shinji sangat sensitif jika disinggung tentang kejantanannya, apalagi jika berhubungan dengan kemandulan. Ia juga bilang jika Shinji sangat rapuh orangnya. Rapuh emangnya kue kering, pikirku. Pada akhirnya dia bertanya, "Maukah kau mendonorkan spermamu untukku?" Sperma? Apa-apaan ini? Emang saya jualan sperma? Kataku dalam hati. Aku jawab, tidak, aku tidak bisa melakukan hal seperti itu akan menjadi anakku juga. Meski hatiku menolak namun batangku berontak mau nolak, gak enak, mending cari yang enak-enak. Aku lihat wajah sedih Ryuko saat itu lalu dia minta maaf padaku. Tiba-tiba muncullah akal mesumku, kuberanikan diri untuk berkataku tidak ingin menjadi pendonor sperma belaka. Tapi jika kita melakukannya dengan normal, alias bercocok tanam bersama, dan membuatmu hamil, aku akan bersedia. Wajahnya Ryuko terlihat lebih seksi di sini saat ia dalam keadaan bingung. Akhirnya terjadilah kesepakatanku dengan Ryuko, dengan syarat, bermain rapi, jangan sampai ketahuan suaminya Shinji. Aduh. Maafkan aku Shinji. Tiba-tiba Ryuko mendekat, mulai menciumku, aku hanya bisa pasrah, sambil berkata dalam hati, kok bisa secepat ini ya? Aku gugup, karena belum terbiasa melakukan hal semacam ini, namun lumayan sering melakukan culai. Kami berdua melakukan pemanasan di ruang tamu itu, dan berlanjut ke kamar tidur, guna untuk bercocok tanam.